kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah dalam rangka mempelajari, dalam rangka mendalami kembali pelaksanaan pengurusan jenazah, atau judul yang disebutkan dalam brosur yaitu kupas tuntas fardu kifayah. Kalau orang Arab yang dikatakan kupas tuntas fardu kifayah nggak ngerti mereka fardu kifayah itu apa. Karena fardu kifayah itu banyak. Kalau kita sudah paham, fardu kifayah maksudnya penyelenggaraan jenazah. Karena fardu kifayah merupakan salah satu hukum fikih, di mana fardu itu terbagi pada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah baligh. Tidak boleh seorang pun meninggalkannya. Wajib dia lakukan. Kalau dia tinggalkan, dia berdosa. Kalau dia laksanakan, dia berpahala. Adapun fardu kifayah yaitu kewajiban yang diwajibkan atas sebahagian kaum muslimin. Apabila sudah dilaksanakan oleh sebahagian, maka terlepaslah kewajiban tersebut bagi sebahagian yang lain. Ini yang dikatakan fardu kifayah. Di antaranya penyelenggaraan jenazah. Apabila ada di antara kaum muslimin yang menyelenggarakan jenazah seorang muslim, mulai dari pemandiannya, pengkafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya, ada satu atau dua orang, maka selebihnya lepas dari kewajiban. Namun apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakan, maka kaum muslimin yang ada di sekitar mayat tersebut, jenazah tersebut, berdosa karena tidak melaksanakan kewajibannya. Dan kita juga tidak bisa bayangkan seandainya penyelenggaraan jenazah itu fardu ain, gak akan mungkin bisa terlaksanakan. Satu jenazah dilaksanakan sekampung orang, memandikan sekampung,
mengkafani sekampung, tentu nggak akan selesai. Ini merupakan salah satu hikmah Islam, di mana tanpa kita sadari, akui dan tidak akui itu pas sekali, cocok dengan umat manusia pelaksanaannya. Pas, ya, sesuai dengan fitrah manusia. Cocok untuk di semua masyarakat, cocok untuk di semua tempat, dan cocok untuk di setiap zaman. Itulah keistimewaan syariat Islam. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik, tentunya penyelenggaraan jenazah yang hukumnya fardu kifayah ini muncul kewajibannya di saat adanya jenazah. Kalau tidak ada jenazah, tidak ada kewajiban ini. Ya, harus ada jenazahnya dahulu. Makanya kalau jenazahnya pura-pura, kita katakan, ya, pura-pura mati misalnya, itu tentunya tidak dikatakan fardu kifayah. Demikian kafirin. Baik. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, yaitu terkait dengan masalah pemandiannya. Namun sebelumnya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu jenazah apabila meninggal, terkadang ada yang memujinya dan terkadang ada yang mencelanya. Maka dalam masalah ini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, seorang itu ketika menilai satu jenazah, hendaklah dia menilai dengan cara yang sejujurnya. Karena penilaian tersebut itu sangat terkait sekali dengan nilai si jenazah tersebut. Dan bukan penilaian yang dibuat-buat. Dalam sebuah hadis ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Bahwasanya melintaslah jenazah di hadapan Nabi, fa athna 'alaiha khaira. Lantas orang-orang pun memuji jenazah tersebut. Wa tataba'at al-alsunu bil khair, dan orang-orang banyak juga memujinya. Faqalu kana ma 'alimna yuhibbullaha wa rasulah. Mereka katakan, kami tahu orang ini dahulu semasa hidup sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat, wajabat, wajabat 3 kali. Wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian wa murra bi janazatin usniya 'alaiha syarran. Kemudian melintas jenazah dan orang-orang pun menyebutkan tentang buruknya orang ini. Buruknya akhlak orang ini. Faqalu bi'sal mar'u kana fi dinillah. Mereka mengatakan orang ini sangat buruk agamanya semasa dia hidup. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Faqala Umar. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, murra bi janazatin fa uthni 'alaiha khairan. Fakulta wajabat, wajabat, wajabat. Ya Rasulullah, tadi lewat jenazah, di mana jenazah ini dipuji orang di saat dia hidup. Anda katakan wajabat, wajabat. Kemudian famurra bi janazatin fa uthni 'alai syarran. Lantas melintas lagi jenazah yang lain dan orang-orang menyebutkan tentang keburukan agama orang ini. Anda katakan wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalian puji, barang siapa ataupun jenazah siapa saja yang kalian puji, maka wajabat
'alaihal jannah. Wajabat artinya dia akan masuk surga. Itu arti wajabat tadi. Wajabat 'alaihil jannah. Maka dia dipastikan masuk surga. Kemudian, wa man athnaitum 'alai syarran wajabat lahun nar. Tapi jenazah yang melintas, yang kalian berikan persaksian ataupun yang kalian komentari orang ini buruk agamanya, wajabat lahun nar. Maka dia itu menjadi penghuni neraka. Jadi wajabat yang dimaksud menunjukkan penghuninya. Apabila dia semasa hidupnya baik, maka dia wajabat lahul jannah, maka dia penghuni surga. Apabila semasa hidupnya buruk agamanya, maka dia wajabat lahun nar, maka dia menjadi penghuni neraka. Kemudian antum syuhada'ullah fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah yang ada di atas muka bumi ini. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang lain dari Abi Al-Aswad Ad-Dili. Qala dia berkata, Ataitul Madinah wa qad waqa'a fiha marad. Aku datang ke Madinah dan aku lihat sedang merebak penyakit. Wa hum yamutuna mautan dari'atan. Mereka meninggal serempak. Jadi penyakit ini menelan banyak korban. Fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lantas aku pun duduk di dekat Umar bin Khattab. Famarrat janazatun fa athna khairan. Melintaslah jenazah dan Umar memberinya pujian. Faqala Umar wajabat. Berkata Umar wajabat. Faqultu wa ma wajabat ya Amirul Mukminin? Ma wajabat ya Amirul Mukminin? Aku katakan apa yang wajabat? Wahai Amirul Mukminin? Qala qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, aku berkomentar seperti yang pernah dikomentari oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah mengatakan ayyuma muslim syahidalau arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Muslim mana saja, maksudnya jenazah muslim mana saja yang disaksikan oleh 4 orang muslim bahwa dia baik agamanya, maka dia menjadi penghuni surga. Fakulna wa thalathatun, bagaimana kalau 3 orang saja, enggak 4 orang, 3. Qala wa thalathatun, kata Umar, kata Rasulullah, 3 pun. Jadi 3 orang saja yang memuji dia semasa hidup, maksudnya memuji agamanya, maka dia masuk surga. Fakulna ithnan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau hanya 2 orang? Qala wa ithnan, 2 orang pun demikian. Summa lam nas'alhu fil wahid. Kemudian kami enggak nanya bagaimana kalau 1 orang. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Dari hadis tadi, kalau pada zaman Rasulullah melintas jenazah yang memuji tadi kan para sahabat. Pada zaman Umar bin Khattab lewat jenazah yang memuji Umar dan para tabi'in, sebagian tabi'in. Itu menunjukkan bahwasanya memuji jenazah, memberikan persaksian kebaikan, itu bukan harus sahabat. Selain sahabat juga berlaku hukum ini. Hanya, ini dia ikhwatiddin, hanya dikomentar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, i'lam anna majmu'a hadhil ahadits thalatha, majmu'a hadhil ahadits yadullu ala anna hadhihi syahada la takhtassu bis sahabah. Ketahuilah bahwasanya hadis yang dibacakan tadi itu tidak hanya khusus untuk para sahabat saja, bal hiya aidan liman ba'dahum minal mu'minina alladzina hum ala tariqatihim fil imani wal ilmi was sidqi. Bahkan itu semua untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh orang-orang mukmin yang berjalan di atas jalurnya para sahabat dan berada di atas ilmunya para sahabat dan berada di atas keimanannya para sahabat. Fa bihadza jazama Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathul Bari. Dan itulah yang yang diyakini oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, siapa saja, bahkan kita. Tapi ingat, ini khusus untuk orang-orang mukmin
yang berada di atas manhajnya para sahabat. Kalau tidak, ya, maka tidak berlaku ini. Mengapa? Karena yang bisa menilai seorang itu baik dan tidak menurut penilaian syariat itu hanyalah orang-orang yang berada di atas manhajnya para sahabat. Karena baik dan buruk seseorang ataupun standar baik dan tidaknya itu adalah jika baik menurut Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita katakan standar buruk juga demikian. Kita katakan buruk apabila buruk menurut Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari sini keliru, menunjukkan kelirunya sebagian kaum muslimin, di mana setelah sholat si imam bertanya, apakah jenazah yang ada di depan bapak ini baik? Baik. Padahal ketika dia meninggal semua syukur. Kenapa? Ini nggak pernah aman desa semenjak dia datang ke kampung ini. Tapi begitu pun dia meninggal, bahkan meninggalnya kadang-kadang di penjara, meninggalnya ditembak polisi. Begitupun si imam bertanya, baikkah jenazah ini? Jawabannya, baik. Ini persaksian palsu, ikhwatiddin. Bukan di sini tempatnya. Ya, bukan di sini tempatnya. Persaksian di sini, antum syuhada'ullah fil ard. Kalian itu adalah saksinya Allah di muka bumi. Yang saksi itu adalah yang mengetahui benar dan tidak. Itu baru dikatakan saksi. Sama ketika seorang jaksa, penuntut umum misalnya, ataupun hakim mendatangkan saksi, tentu mereka yang tahu peristiwa, yang melihatnya, yang mengetahuinya. Benar kamu melihat seperti ini, itu dikatakan saksi. Tapi mereka yang nggak tahu, nggak akan bisa dijadikan sebagai saksi. Kalaupun dia mengatakan, saya menyaksikan, padahal dia tidak menyaksikan, itu namanya saksi palsu. Dosa besar. Dosa besar. Demikian ikhwatiddin. Demikian juga saksi di atas dunia ini. Ketika seorang melihat orang ini sangat membuat resah masyarakat. Tapi ketika ditanya, apakah orang ini baik? Baik katanya. Dia bersaksi dengan sesuatu yang sangat berbeda yang ada dalam hatinya. Maka ini termasuk saksi palsu. Tidak dibenarkan ikhwatiddin. Mendingan diam saja. Dan antum juga jangan terlalu gegabah. Oh enggak. Enggak. Apakah baik? Enggak Pak. Saya tahu kali orang ini. Nah, itu buat kacau jadinya. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita harus tetap berada di atas koridor Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, memandikan mayat. Ya, memandikan mayat. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memandikan mayat. Pertama, ikhwatiddin, dalam memandikan mayat, kita memandikannya sebanyak 3 kali atau lebih, tapi tetap witir, ganjil. 3, 5, 7 dan seterusnya. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Yang kedua, ayyukrina ma'a ba'dhiha sidr. Dan ketika memandikan, air tersebut sudah dicampur dengan daun bidara. Mana daun bidara tadi? Biar lihat, coba bawa. Mana Pak daun bidara tadi? Airnya dicampur dengan daun bidara. Daun bidara ini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dahulu digunakan sebagai deterjen seperti kita menggunakan sabun. Daun bidara ini daun bidara ini ikhwatiddin, ya, kalau dia diremas dalam air, dia akan berbusa deterjen. Ini dia penampakan daun bidara. Nah, dia berduri. Tadi ketika saya pegang sebentar langsung tersusuk durinya.
menusuk jariku. Ini Khofiddin, inilah bentuknya daun bidara. Jangan ini antum kucek-kucek. Jangan, habis tangan antum. Jadi putih satu, ya. Demikian. Ini penampakannya daun bidara. Ya, jangan dengan batangnya begini. Karena banyak duri. Baik. Kalau di Indonesia kan susah mencari ini. Maka boleh diganti dengan deterjen. Tapi ingat di Khofiddin, ya. Jangan deterjen untuk cuci piring atau untuk cuci baju. Jangan. Mengapa? Karena kita sedang memandikan mayat. Kita diperintahkan untuk memperlakukan mayat itu seperti di saat dia hidup. Bukan ketika dia meninggal kita perlakukan seperti ember atau seperti pakaian. Enggak. Saya saksikan sendiri, ya, banyak di kalangan kaum muslimin itu memandikan mayat pakai sabun batangan yang biasa digunakan untuk mencuci baju. Batangan supaya lebih bersih katanya. Saya kira kenapa nggak kasihkan saja kaporit sekalian supaya lebih bersih. Makanya Khofiddin tidak dibenarkan seperti itu. Gunakan sabun wangi, ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang ketika mereka sedang mandi. Kemudian ayyukhlata ma'akhiri ghaslatin minha syai'un natib wa kafur aula. Di akhir memandikannya, ya, di akhir memandikannya itu disunnahkan untuk mencampur airnya dengan wangi-wangian dan lebih diutamakan dengan kapur barus. Ya, dengan kapur barus. Kapur barus ini kalau kita pergi ke pasar itu ada kapur barus yang khusus untuk memandikan mayat. Itu sudah digerus, ada yang sudah digerus atau kita gerus sendiri. Itu untuk siraman yang terakhir. Kemudian naqdud dhafair wa ghuslu jayyidan. Bagi kaum wanita yang dia sudah berkepang, itu harus dilepas kepangannya. Kemudian dikeramas dengan cara yang baik. Tasrihu sya'rihi. Kemudian disisir. Lantas bada'u bimayaminihi wa mawadhi'al wudu'i minhu. Dimulai dengan yang sebelah kanan dan tempat-tempat wudu. Jadi caranya Khofiddin, ya, diwudukan terlebih dahulu. Kemudian ayatawalla ghusla dzakari ar-rijal. Mayat laki-laki yang memandikannya laki-laki. Wal unthan nisa. Adapun mayat perempuan yang memandikannya perempuan. Walaupun perempuan tersebut anak kandungnya sendiri, maka si ayah tidak disyariatkan untuk memandikan jenazah anak kandungnya. Ya. Illa ma ustusnya kama sayati. Kecuali yang dikecualikan, sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan. Maksudnya antara suami dan istri. Baik. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Berikut beberapa dalil. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, beliau masuk dan pada saat itu kami sedang memandikan putri beliau yang bernama Zainab. Faqala, beliau bersabda, "Ighsilnaha thalathan." Mandikan dia, basuhi dia sebanyak 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au sab'an atau 7 kali, au aktsar min dzalik atau lebih daripada itu, in ra'aitunna dzalika, jika memang diperlukan. Misalnya Khofiddin 3 kali dirasa belum bersih, maka tambah menjadi 5 kali. Tetap perhatikan witirnya, ganjilnya. Jadi dia tambah, bukan tambah sekali menjadi 4, enggak, tambah 2. Kita lihat yang 3 belum bersih, tambah 2 lagi, yaitu 5. Dianggap belum bersih lagi, basuhlah 7 kali. Belum juga, basuh 9 kali. Belum juga, basuh 11 kali. Demikian caranya, ya. Bilangan dalam memandikannya.
Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara yang tadi yang kita perlihatkan tadi. Kemudian qalat qultu witran. Ummu Atiyah bertanya, "Ya Rasulullah, harus witir, harus ganjil?" Qala na'am, ya, harus ganjil. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Kemudian siramkan air yang terakhir itu, yaitu air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Fa idza faraghtunna fa'adhinnani. Apabila sudah selesai, maka izinkan aku untuk melihat. Falamma faraghna adzannahu. Ketika sudah selesai, maka kami pun mengizinkan beliau, yaitu memberitahu beliau supaya bisa melihatnya. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian fa'alqa alaina haqwahu. Lantas beliau memberikan kepada kami haqwahu. Haqwahu itu yaitu seperti kain sarung, kain panjang lah kita katakan. Ya, kain panjang untuk menutupi si jenazah. Faqala asy'irnaha iyah. Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutupi jenazahnya dengan kain panjang ini. Ya, tutupi jenazahnya dengan kain panjang ini. Qalat masyatnaha salasa qurun. Kemudian kami sisir dia rambutnya menjadi 3 ikatan. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Lantas beliau mengatakan ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'al wudu' minha. Mulailah dengan yang sebelah kanan dan tempat-tempat wudu. Kemudian ikhwatiddin ayyughsala bi kharqatin aw nahwiha tahta satirati li jismihi ba'da tajridihi min thiyabihi kullih. Hendaklah mayat tersebut dibasuh dengan menggunakan kain di bawah yang melapisi jasadnya. Jadi si pembasuh bukan berhadapan dengan jenazah yang tanpa ada penutup, telanjang begitu, enggak. Jenazah tetap ditutup auratnya dengan kain. Dan itu semua setelah dia ditanggalkan pakaiannya. Ada yang pernah bertanya ikhwatiddin, apakah pakaian si jenazah ketika dia meninggal perlu dibuka seperti kita membuka pakaian anak-anak atau perlu digunting? Ya, kalau digunting kan gunting itu kan terbuka. Ataukah perlu dipakai? Ataukah perlu dilepas begitu saja? Ikhwatiddin, baju merupakan salah satu harta si mayit. Maka kalau kita gunting berarti telah membuang satu baju. Bagaimana kalau bajunya baju mahal? Pas kebetulan pakai baju jas misalnya. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Lebih utama yaitu dilepas. Jadi bajunya ini masih bisa dimanfaatkan oleh ahli waris. Demikian ikhwatiddin. Jadi jangan digunting. Demikian juga ketika dia pakai celana, jangan digunting celananya. Celananya itu merupakan salah satu hartanya. Jangan disia-siakan. Masih bisa digunakan oleh anak-anaknya. Masih digunakan oleh kaum muslimin yang lain jika memang mereka tidak memerlukannya. Tapi intinya pakaian dan celana tersebut masih bisa digunakan oleh yang lain yang masih hidup. Jadi dibukalah sebagaimana kita membuka pakaian anak kita atau celana anak kita. Baik, setelah dia tidak berpakaian sama sekali, ya, maka jenazah yang disediakan auratnya ditutup. Jadi bukan dibiarkan terbuka. Auratnya tetap tertutup. Dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma aradul ghuslan Nabi sallam,
Faqalu wallahi ma nadri anujarridu Rasul sallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am naghsiluhu wa alaihi thiyabuhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, demi Allah kami enggak tahu apakah kami akan memandikan beliau dengan melepaskan semua baju-baju beliau sebagaimana jenazah-jenazah kami, ataukah kami mandikannya dalam keadaan beliau berpakaian. Nah, itu dia. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya selain Nabi, ya, selain Nabi jelas bahwasanya diperlakukan jenazah mereka dengan membuka pakaiannya. Demikian. Tapi untuk Nabi, ya khusus, beliau dimandikan dengan pakaiannya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya para sahabat bingung mau bagaimana. Apakah seperti kaum muslimin yang lain diperlakukan ataukah beliau khusus? Di saat itu mereka tertidur semua. Ya, tertidur semua. Dan ada suara bahwasanya menyuruh mereka agar memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian, tidak dilepas pakaiannya. Jadi dimandikan sambil digosok-gosok di atas pakaian beliau. Itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya dilepas pakaiannya. Mau kiai kah dia, mau apalah dia, tetap dilepas. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, "Lau kuntu staqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisaihi." Seandainya lah memang memungkinkan, maka tidak akan ada yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya istri-istri beliau. Jadi Hafiddin, hadis yang tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komando kepada Ummu Atiyah sebagai petugas memandikan jenazah, waktu itu sedang memandikan jenazah putri beliau Zainab. Ya. Di sini yang memandikan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bukan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Zainab itu adalah putri beliau dan dia mahram. Ya, mahram beliau. Jadi bagaimana? Tetap tidak dibolehkan. Yang memandikan perempuan. Jadi jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Kecuali ini dia, kecuali suami istri. Ya, kecuali suami istri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah beliau, tiba-tiba kepala beliau pusing. Lantas saat ngobrol-ngobrol dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, seandainya nanti aku meninggal duluan, kamu yang memandikan aku ya. Dan seandainya engkau yang duluan, maka aku yang memandikan. Demikian. Antum juga boleh begitu. Ya, sakit dek, kalau adik yang meninggal duluan, biar abang yang memandikan. Tapi hati-hati, kondisinya harus bagus. Sebab kalau tidak ini bahaya. Abang minta aku mati duluan ya. Begitu. Ya. Kita bicara dalam keadaan yang bagus, ya, kondisi yang bagus. Kalau adik meninggal duluan, abang yang memandikan. Begitu. Itu rencana. Itulah merupakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ketika Rasulullah wafat, apa kata Aisyah? Seandainya memungkinkan, ya, sungguh tidak ada yang memandikan jenazah Rasulullah SAW melainkan istri-istri beliau saja. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya tentu kan timnya cukup. Istri beliau berapa? 11. Jadi kalau yang istrinya satu bagaimana memandikannya? Yang lain siapa yang bantu? Makanya itu keutamaan mereka yang punya lebih daripada satu istri. Dia ada yang bantu. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu ayatawalla
ghaslahu man kana a'rafu bi sunnatil ghasli. Bahwa yang melaksanakan penyelenggaraan ini, yaitu yang memandikan, haruslah orang yang mengerti dengan sunnah-sunnah memandikan jenazah. Jadi nggak sembarangan orang, ikhwatiddin. Dengan sunnah, bukan dengan atas kebiasaan masyarakat, enggak. Yang tahu sunnah-sunnah dalam memandikan jenazah. Berkata Ali radhiyallahu anhu, ghasaltu Rasulullah SAW wa ja'altu anzur ma yakunu minal maiti falam ara syai'an wa kana thayyiban hayyan wa maitan. Aku yang memandikan Rasulullah SAW. Jadi memandikan jenazah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan aku perhatikan jenazah Rasulullah. Dan aku tidak melihat sedikit pun ada tanda-tanda orang meninggal pada jasad Rasulullah. Sungguh beliau itu baik. Kondisinya baik. Baik dia di saat hidup maupun setelah beliau meninggal. Sama saja. Kan beda kalau jenazah kita itu, kalau sudah meninggal, pucat, kaku ya. Kalau jenazah Rasulullah SAW tidak seperti itu. Sama. Hidup dan meninggalnya, wafatnya sama kondisinya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian ikhwatiddin, bagi orang yang memandikan, dia mendapatkan pahala yang sangat agung jika dia melaksanakan dua syarat. Jika dia melaksanakan dua syarat. Yang pertama ikhwatiddin, ayyastura alaihi wa la yuhadditsu bima qad yara minal makruh. Yang pertama syaratnya, dia tidak menceritakan aib-aib si jenazah. Misalnya dia lihat jenazah itu mungkin punya kurap yang nggak sembuh sampai meninggal, yang tidak diketahui orang, atau punya penyakit apa, atau bau. Ya, ada jenazah itu bau, ikhwatiddin. Jangan dia ceritakan, Masya Allah tadi aku mandikan jenazah bapak itu baunya luar biasa. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, dia tidak mendapatkan pahala yang agung. Dia tahan. Makanya ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, di saat-saat seperti ini ya perlu masker bagi orang yang memandikan jenazah. Perlu. Sehingga dia bisa tahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih, ma ghassala musliman man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah seorang mukmin, seorang muslim, lantas dia rahasiakan aib jenazah yang dia lihat, maka Allah akan mengampuni dia sebanyak 40 kali. Allah yang mengampunkan dia, bukan makhluknya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyabtaghiya bidzalika wajh Allah, la yuridu bihi jazaa'an wala syukura wala syai'an min umurid dunya. Dia melaksanakan itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan terima kasih dan tidak mengharapkan keuntungan dunia sedikit pun. Kalau ini sudah dia laksanakan, maka orang yang memandikan jenazah akan memperoleh pahala yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwatiddin, wa yustahabbu liman ghassalahu ayyaghtasila liqauli sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Disunnahkan bagi orang yang memandikan mayat, jenazah, untuk mandi setelah itu. Setelah dia memandikan jenazah, ya, maka disunnahkan bagi dia untuk mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi setelah itu. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan barang siapa yang mengusung jenazah, maka hendaklah dia wudu setelah itu. Ini sunnah untuk orang yang memandikan jenazah. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, wala yushra' ghuslu syahid qatil ma'rakah. Tapi bagi kaum muslimin yang tewas dalam jihad fisabilillah, tidak disyariatkan untuk dimandikan. Jadi dia langsung dikafani ya dengan darah-darah yang ada di jasadnya.
Dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya darah tersebut nanti di hari kiamat akan mengucur dan akan mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum tentang memandikan jenazah. Kalau bisa kita simpulkan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, hal-hal yang penting dalam memandikan jenazah, ya, bahwasanya memandikannya yaitu orang yang faham dengan sunnah dalam memandikan jenazah. Harus faham. Fahamnya di sini ikhwatiddin, faham berdasarkan dalil. Ya. Faham berdasarkan dalil. Yang kedua, ini untuk orangnya, ya, untuk orangnya dahulu. Yang kedua, yaitu hendaklah dia merahasiakan aib si jenazah. Ini untuk orang yang memandikan. Dia rahasiakan aib si jenazah. Yang ketiga, hendaklah dia mengharapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini terkait dengan aib yang mungkin muncul pada jenazah tersebut, maka hendaklah yang memandikan itu memang orang-orang yang memang diperlukan. Kalau kita kan biasanya ada yang memangku. Ya. Kalau di Timur Tengah sana yang memandikan hanya satu orang. Karena dia punya meja khusus. Di sana ada tempat khusus memandikan jenazah. Kalau kita kan di rumah duka, langsung di sana dimandikan. Demikian ikhwatiddin. Ada orang yang khusus memandikan, satu orang saja. Tapi kalau di tempat kita biasanya dibantu oleh ahli warisnya, oleh wali-walinya, anaknya. Maka ikhwatiddin, cukuplah orang-orang yang memang dibutuhkan saja. Dan untuk merahasiakan aib tersebut, ditutuplah tempat pemandian tersebut. Dan jangan ada yang ngintip-ngintip. Ya. Ada yang saya lihat di lapangan, sudah ditutup, itu keluarga masih nengok. Kadang-kadang dikerubunin tuh jenazahnya. Sudah dibuat tabir, rame-rame masuk, keliling. Nengokin memandikan jenazah. Tidak boleh, ikhwatiddin. Ya. Karena semakin sedikit orang yang memandikan, seandainya ada aib jenazah tersebut, maka lebih sedikit orang yang tahu. Dengan lebih sedikit orang yang tahu berarti lebih memungkinkan untuk merahasiakan aib jenazah tersebut. Tapi kalau orang ramai yang melihatnya, dia jadi rahasia, tapi sudah rahasia umum jadinya. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya, ya, pelaksanaannya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu seperti kita mandi jenazah, mandi janabah, ya. Tentu yang pertama kita bersihkan kubul dan duburnya. Bahasa kita istinjakan. Dan ingat, ketika memandikannya tentu kita akan bersentuhan dengan aurat si jenazah. Maka haruslah orang yang memandikan, yang akan menggosok-gosok badan si jenazah, harus pakai sarung tangan. Ya, pakai sarung tangan. Bisa diambil dari kain kafannya. Kain kafan dirobek, ya, kemudian dilapis dua, dijahit kiri kanan. Jadikan sebagai sarung. Demikian. Tidak boleh dia pegang sendiri. Tidak boleh. Ya, harus bersarung. Demikian ikhwatiddin. Udah. Demikian juga ketika dia mengistinjakan. Ketika dia mengistinjakan, ingat, dilarang membuka aurat jenazah. Ingat ya, dilarang membuka aurat jenazah. Karena Rasulullah SAW melarang kita itu melihat aurat baik orang yang hidup maupun orang yang meninggal. Tidak bisa dilihat, aduh belum bersih nih. Nggak boleh, ya. Jadi dia tetap tertutup. Nanti kita praktekkan tertutup. Jadi dia bersihkan di bawah kain penutup tersebut. Demikian ikhwatiddin. Setelah itu semua, ya, kemudian dia dikeramasi, kemudian diwudukkan. Diwudukkan. Sebagaimana kita wuduk, begitulah dia wudukkan. Pertama wuduk apa? Basuh
Tangannya kita basuh duluan. Kemudian apa? Iya, mulutnya. Ya, dibersihkan. Kalau kata Syekh Jabir, dilarang masukkan air ke dalam mulutnya. Jadi kita bersihkan saja. Kita kan pakai sarung tangan tuh, ya. Sarung tangan kita ini kita celup ke air, kemudian kita bersihkan. Demikian. Telinganya kita bersihkan. Kalau ada cotton bud dibersihkan. Demikian. Kemudian apa lagi? Di wajahnya, dibersihkan wajahnya. 3 kali, sama seperti orang yang berwudu. Sama seperti orang yang berwudu sampai kakinya. Sudah? Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sebelum itu juga ada yang menyatakan supaya sebelum diwudukan dia agak didudukkan. Ya, itu teknis saja sebenarnya. Supaya apa yang ada dalam perutnya itu bisa keluar. Ya kalau ada, kalau enggak kan begitu. Jadi itu teknis saja sebenarnya. Bukan berarti sunnah digitukan, enggak. Itu untuk lebih bersih. Dan juga ikhwatiddin, enggak boleh tekan-tekan kuat supaya itu menyiksa jenazah, tidak dibenarkan. Dia pelan saja. Ya, diurut perutnya pelan saja. Nanti kita praktekkan. Baik. Kemudian ikhwatiddin diwudukkan, kemudian dibasuh 3 kali, didahulukan yang sebelah kanan, ya. Sebelah kanan dahulu, kemudian sebelah kiri, kemudian basuhan yang terakhir yaitu air yang dicampur dengan kapur barus. Demikian. Jadi ketika kita mandikan, itu sudah boleh disabun pelan-pelan. Ingat, sabunnya sabun mandi, bukan sabun cuci piring ataupun sabun untuk cuci WC. Karbol atau apalah namanya, ya. Tidak dibenarkan. Memang dia wangi setelah itu, tapi itu akan merusak kulit si mayit. Ya, enggak dibenarkan ikhwatiddin. Kalau kita gara-gara kita memandikan lecet tangannya, sama dosanya seperti kita sedang membuat lecet tangan dia ketika hidup. Kan enggak dibolehkan. Makanya hati-hati ikhwatiddin, ya. Diwudukan kemudian dibasuh, yang terakhir dengan dengan kapur barus, kemudian diandukkan. Tapi ingat, tetap terjaga aurat si mayat. Baik. Kemudian kan ada proses pengangkatan. Ya. Proses pengangkatan. Bagaimana proses pengangkatannya? Nanti kita praktekkan. Ya, sekarang kita mau praktekkan yang mandi. Oke. Berarti kita pindah ke daerah sana. Nanti balik lagi ketika mengkafankannya. Atau kita selesaikan dulu kafan baru kita balik ke sana. Langsung aja praktek, nanti antum lupa. Baik, kita praktekkan ke sana. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang kita katakan tadi, pertama yang memandikan dia harus pakai sarung tangan. Ini akan lebih baik lagi kalau dia pakai kain apa jenazahnya itu, kain kafannya itu kita ikat. Karena kalau pakai kain kafan jawab dia. Yang kedua, ini demikian. Maka kita mulai. Pertama dengan cara mengistinjakannya, ya, mengistinjakannya. Jadi kita istinjakan. Ini betulan nih nyiramnya. Ya, betulan. Oh iya iya. Udah, kita basahkan, ya. Tetap ikhwatiddin dengan apa namanya? Mana air sabun? Sabunnya mana sabun? Airnya udah dapat. Oh, saya minta sabunnya. Ada sabunnya nggak ada? Sabun mandi ada? Oh iya. Jadi kita bisa seperti ini, gunakan sabun ya, gunakan sabun. Kita bersihkan. Kita istinjakan sebagaimana kita mengistinjakan anak-anak. Istinjakan, boleh juga untuk
Mana tahu ada kotoran di, iya, ditekan sedikit. Atau kita dudukkan sedikit. Duduk sendiri. Jangan duduk kali. Udah. Ini seperti mayat aja, seperti mayat. Beratkan aja badannya. Ya. Misalnya begini. Nah, kemudian kita istinjakan. Ya seperti kita mengistinjakan anak-anak, gimana? Udah? Kemudian kita siram. Kita siram dan seterusnya. Ya. Nah. Kemudian, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, barulah kemudian kita keramas. Kita keramas ya seperti mandi junub, kita keramas. Ada sampo? Aduh, nggak ada sampo. Ya, anggap saja ini sampo, ya, anggapnya sampo. Kita keramas ya seperti kita mengkeramas saat kita mandi. Dah, selesai. Basuh. Afwan ya. Dah, dan seterusnya, ya. Baik, kemudian kita wudukan. Baik. Tentu pertama yang kita lakukan adalah jemari-jemarinya. Coba keluarkan jarinya. Iya, enak ini jenazahnya. Satu lagi. Iya. Mana sebelah kanannya, Mas? Sebelah kanannya. Baik. Berarti ini kita bersihkan, ya, bersihkan, selah-selahkan. Sebagaimana sunnahnya dalam berwudu kan diselang-selangi jari jemarinya. Dah. Tetap dimulai yang sebelah kanan sebagaimana wudu. Oke. Ya. Biasanya setelah wudu apa? Setelah di tangan apa lagi wudunya? Iya, kumur-kumur. Jadi dalam masalah ini, Hafidzin, bisa kita masukkan ke mulut, ya. Ini gimana itu? Bisa ya. Ya kita bersihkan. Kemudian hidungnya juga ya, Iya. Udah. Udah. Kemudian ya kita ambil cotton bud. Kita bersihkan. Ya, kasihan ini. Kita bersihkan. Nah, setelah itu baru kemudian apa? Buka wajah. Maka wajahnya kita kasihan ini kalau wajah. Ya, antum apalah dituang. Karena ini mayat hidup, jadi nggak bisa kita bersihkan. Kita bersihkan. Sekian seterusnya. Kemudian jenggotnya juga diselang-selangi, ya, diselang-selangi terus sebanyak 3 kali. Ya, kalau mayat betulan ini disiram aja. Tapi ini kalau saya siram enggak nanti dia. Siram aja. Nanti bersin. Sudah dibasuh, basuh terusnya 3 kali. Kemudian setelah itu apa? Tangan. Dimulai dari tangan? Tangan. Ya. Kita basuh tangan, ya. 3 kali sampai ke siku. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum." Bersihkan wajah kamu dan tanganmu ilal marafiq sampai siku. Kanan, kemudian kiri. Kiri. Kali. 2, 3. Sudah. Selesai. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kepala. Dia bukan dituak. Ya, bukan dituak. Ya.
juga bukan sebagaimana orang wudu. Kalau dia wudunya ketika hidup begini, katanya sunnah, berarti ketika mayat harus begitukan juga. Karena wudu mayat dengan ketika hidup sama. Kenapa sekarang dibeda-bedakan antara ketika hidup dengan ketika meninggal? Wamsahu biru'usikum. Diusap sama seperti berwudu, bada abi muqaddami ra'si, dimulai dari depan, ya, dari depan. Pada bahbihi ma ila qafau sampai belakang, summa raddahuma ila makan alladhi bada'a minhu. Kemudian kembali ke tempat mulainya, kemudian dimasukkan ke dalam telinga, ya, telinga diusapkan, kemudian bagian bagian zahir, bagian luar telinga, demikian. Di sini juga bisa kita sambil membersihkan dengan cotton bud, ya, membersihkan begitu, bersihkan, ya, dan sebelah kanan dan sebelah kiri. Mudah sebenarnya. Sudah selesai wudhu, selesai kepala, tinggal kaki. Kita basuh kaki sebelah kanan. Waghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kalian basuh hingga mata kaki. Ini mata kaki namanya. Ya, ini mata kaki. Diusap, dibasuh. Dan diselang-selingi dari jemarinya. Terus dibasuh sebanyak 3 kali. Demikian juga setelah itu kiri sebanyak 3 kali, sama diselang-selingi. Demikian. Hati-hati adik masuk ke makam, itu tanam nggak kuat, runtuh, ya. Jangan nanti tiba-tiba masuk ke dalam dia. Keluar. Baik. Dan sekarang yang kami rahimallahu wa iyyakum tinggal menyiramkan, ya. Menyiram yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan bisa dengan cara kita siram dulu, begini, ya. Siram kanan dan kiri, ya, sebanyak 3 kali. Kanan kiri boleh, ataupun kanan 3 kali, kiri 3 kali boleh. Nah, di saat sinilah kita bisa menggunakan sabunnya karena kan sudah basah, ya. Nah, ikhwatiddin, di saat kita membasuh kanan gini, ya, tentunya nanti kita miringkan untuk punggungnya, demikian, punggungnya begini, ya, punggungnya seperti ini. Nah, demikian. Jadi 3 kali, nanti sebelah kanan 3 kali. Udah. Jadi, kawan, ya, rentang lagi, wahai mayat. Ya, baru kita sabun. Nah, kita sabun, dan banyak juga dagingnya. Kita sabun semua ikhwatiddin, seperti kita menyabun, ya. Sabun, tangan-tangannya disabun dengan baik, ya. Sampai rata, ketiak-ketiaknya disabun dan seterusnya. Dan satu hal lain ikhwatiddin, disunahkan juga kalau dia punya kuku panjang itu dipotong, ya, terlebih dahulu. Adapun kalau bulu ketiak panjang atau bulu kemaluan panjang itu enggak disuruh untuk dicukur, ya, disuruh cukur, itu aja. Nah, dibasuh semua, disabun, ya, telinganya disabun semua, ya, sabun kakinya, sabun, ya. Dan perhatikan, mayat itu tidak pakai celana macam gini. Ya, jangan antum katakan, kata Ustaz Pak, itu dia pakai celana. Ini karena dia hidup, makanya. Dan nggak pakai celana, pokoknya tidak ada apa-apa. Dan ketika mau membasuhnya, menyabunnya, tetap kondisinya ikhwatiddin gini, tetap tutup. Kasian ya, kedinginan. Semuanya agak gemuk sup kita tadi. Nah, sabun, begini, terus. Tidak boleh. Boleh kenanya Pak? Iya, nggak apa-apa. Nanti juga menstinjakan. Kalau nggak kena gimana?
Masa di atas gitu-gitu aja? Kan besi. Ya. Terus di bawah ada demikian. Ya. Terus di apa namanya? Pokoknya rata sebagaimana kita menyabut ketika kita mandi. Udah. Baik, setelah itu atau dengan air sabun, sebagai pengganti apa tadi? Sabun, ya. Sabun. Mandi belum? Terus, ya. Ini tetap kita gosok di bawah. Iya. Nah. Kalau ini versi sabun cairnya. Kalau tadi versi sabun batangnya, tapi tetap sabun mandi. Baik. Selesailah kita sabun, ya. Kalau semua, ini semua disabun nih. Karena nggak mungkin saya sabun ini. Nah itu bisa apa namanya menzolimi lumayan. Ya, ada demikian ifakuddin. Sudah selesai. Kemudian kita basuh dengan air. Ya, kita basuh dengan air. Yang kanan. Ya, tetap ini dibasuh kepalanya. Ya, tetap ini dibasuh kepalanya. Kanan, udah. Dan jangan lupa ifakuddin. Ketika dibalik, ini juga sabun, ya, sabun, istinja, ya, sama. Bagaimana saya katakan tadi, sabun tidak. Ya, lurus, mantap ini, main. Dan dibasuh, ya, sabun, ya, kiri kanan, ya, selesai. Bagaimana saya katakan tadi, bisa 3 kali kanan, ya. Pakai sabun, selesai. Sabun, udah selesai. Membasuh, ya, basuh. Kemudian kiri. Ayo, coba biar ke sana Maya. Sudah banyak minta maaf kan Maya. Baik. Kemudian kanan, ya kanan, kita basuh, kemudian kita sabun juga. Nah, terus banyak 3 kali, ya 3 kali dan seterusnya. Ini sekalian juga bagian belakang dibersihkan. Nah. Nah, tadi kan masih 3 kali tuh. Sementara kan kita belum siram ini. Yang terakhir. Ya, berarti kita tambah menjadi 4 kali. Baru yang terakhir. Nah, coba. Yang terakhir dengan kapur barus. Boleh kapur barus. Kalau yang sekarang itu ada juga dengan menggunakan jeruk purut. Air jeruk purut enggak apa-apa, pokoknya untuk yang wangi-wangian. Ini jeruk purut nih. Nah, untuk yang wangi-wangian. Pokoknya itu merupakan siraman terakhir. Ya. Siraman yang terakhir. Jadi siraman yang terakhir yang ganjil. Iya, yang terakhir itu yang ganjil. Siraman yang terakhir itu yang ganjil. Jadi kalau dia 3, yang ketiganya itulah yang pakai kapur barus atau wangi-wangian, jeruk purut misalnya. Kalau dia 5, yang kelimanya itulah yang terakhir. Ya, ini kita siram. Yang terakhir, ya. Ini yang ketiganya atau yang kelima. Ini Mas. Ya, dah, simbol saja. Kemudian yang kiri, dan dia miring. Nah, itu yang terakhir. Dan juga tetap ini kepala tetap disiram. Jadi jangan sampai siram ke kepalanya, tetap disiram. Ini akan mungkin kita siram. Demikian, disiram. Mau kita praktekkan? Enggak apa-apa. Jangan. Ini pedih kalau kapur ini. Dah. Itulah yang terakhir ifakuddin, ya. Yang terakhir di mana yang terakhir itu yang ketiga atau yang kelima disiram seluruhnya dengan kapur barus. Selesai. Ya. Kemudian bagaimana? Duduk.
Tunggu. Caranya, jangan mengganti, kelihatan. Jadi tetap kita kita tutup. Begini. Udah. Tarik Pak. Tarik yang bawah. Ya. Set. Nah. Kan tetap tertutup dia. Nah. Ini sekalian bisa jadi anduk. Mana anduk tadi? Kita anduk. Anduk terus. Ya. Semua, berarti anduk semua. Udah. Kalau ini basah, bisa kita ganti yang lain. Selesai. Kita aduk lah ya secara simbolis. Baik, betul gimana? Kemudian kita tutup. Bisa langsung. Sudah. Coba pegang, saya tarik. Ya, tarik. Bawa aja. Baik. Ini sudah siap untuk diangkat. Ya. Jadi mayat, maaf nggak ada yang angkat. Angkatnya ini kainnya dimasukkan ke bawah. Kainnya dimasukkan ke bawah. Gak masalah, yang jelas jangan sampai terbuka. Gimana caranya? Ya taruh ke bawah. Yang mau taruh di bawah, bagaimana? Yang jelas jangan terbuka. Jangan sampai kita angkat sementara yang bawah terbuka. Kelihatan. Ya tetap dia tidak kelihatan. Kalau kita angkat begini, itu kan nanti nampak kelihatannya bawahnya. Maka tetap pokoknya jangan kelihatan. Gimana caranya?